study hacks dari salah satu murid berprestasi di sekolah ini dan guru-guru yang menurut kami pembelajarannya paling sulit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Siti Soraya dan saya Aura Cinta. Ahmad Afandi dan saya Reno dan saya Ahmad Maimin. Saya Tiani, saya Clara Amelia. Jadi saat ini kami akan mewawancarai guru informatika yaitu Bangsa. Reno. Oke, belum? Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Pak Guru tentang penggunaan teknologi digital dalam proses belajar dan saat ini? Bagus, cuma kalau selalu mengandalkan AI itu kemampuan berpikir kritis kita akan hilang. Oke, Pak. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu aplikasi atau platform digital apa yang paling membantu Pak Guru dalam belajar? Misalnya Google Classroom, ChatGPT atau Canva. Kanvas itu saya kalau pembelajaran ada disimpan ya. Oke, pertanyaan ketiga, apa kelebihan dan kekurangan belajar dengan bantuan teknologi? Kelebihannya itu ya memudahkan kita karena memang di era sekarang, era industri 5.0 itu teknologi memang dibutuhkan. Kalau kalian tidak punya skill di bidang teknologi, maka kalian akan ketinggalan, akan digantikan oleh robot yang kekurangannya yaitu kembali lagi kreativitas kita akan berkurang, kemudian kemampuan berpikir kritis kita akan berkurang juga. Tidak diasah maka akan tumpul. Pertanyaan terakhir, Ya, apa pelajaran paling berharga yang Bapak dapatkan dari pengalaman belajar dengan teknologi? pengalamannya itu ya mempercepat ya. Dengan ada teknologi semua serba cepat, tidak usah membuka waktu yang lama lagi. Ya, jadi pesan saya itu belajar hari ini untuk memimpin sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ibu yang akan mewawancarai Mas Buba. Jadi pertanyaan pertama kita Ibu, bagaimana cara Ibu mengelola waktu dan jadwal kerja? Untuk saya pribadi, cara pengelolaan waktu saya melihat mana yang prioritas dan mana yang urgent ya. Jadi prioritas saya saat ini adalah memang mengajar, dan saya juga melihat mana yang hal urgent untuk saya ajarkan kepada siswa, apakah itu dari karakter atau dari Adakah teknik manajemen waktu, misalnya Pomodoro, yang Ibu rekomendasikan? Oke, kalau saya teknik pribadi saya ya, saya belajar itu untuk belajar ya. Untuk belajar saya itu saya belajar 1 jam. Terus saya istirahatnya itu 15 menit. Jadi 15 menit itu saya tidak hanya seluyuran tidur. Saya istirahatnya itu baca buku kembali. Misalnya kayak seperti ini, saya baca buku yang di luar dari mata pelajaran. Itu untuk menambah wawasan saya dan kembali membuat ringan otak saya. Setelah itu saya kembali belajar lagi sekitar 30 menit, setelah itu istirahat 5 menit, lanjut lagi 1 jam. Seperti itu seterusnya. Itu ya. Iya. Pertanyaan keempat, apakah Ibu Pertanyaan kedua, apakah Ibu menggunakan alat bantu AI, misalnya ChatGPT, Google, Gemini dalam mengajar? Oke, dalam sekarang ini kan teknologi sudah sangat berkembang pesat, jadi sedikit kemungkinan bahwa kita tidak bisa menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi saya yakin justru hal-hal itu digunakan sebaik mungkin supaya guru itu juga bisa berkembang dengan prosesnya anak-anak. Jadi ibu juga pribadi menggunakan aplikasi seperti itu supaya ibu tahu bahwa siswa saya menggunakan ini dalam proses menjawab soal dengan benar atau tidak. Apakah dalam proses ulangan dia menggunakan aplikasi ini? Kalau ternyata memang menggunakan, akan kelihatan itu jawaban dari AI atau jawaban dari pemikiran sendiri. Ya. Bagaimana seharusnya siswa menggunakan AI secara etis dan cerdas? Oke, mantap pertanyaannya. Secara etis itu kita baiknya menggunakan pada saat kita memang membutuhkan alat itu. Selama dalam buku, jadi kita harus mulainya membaca buku dulu. Kalau memang isi yang kita cari tidak ada dalam buku, baru kita mulai menggunakan AI seperti itu. Nah, AI itu sendiri kita gunakan untuk kalau misalnya kita mencari sudut pandang lain. Apakah saya punya pernyataan seperti ini? Apakah AI mendukung pernyataan seperti ini berdasarkan dari orang-orang terdahulu? Nah, seperti itu kan. Jadi kita di situ
itu bijak menggunakannya? Jawabannya juga etis karena ada perbandingan dari pikiran kita dan pikiran AI seperti itu. Terima kasih Ibu, makasih waktunya Ibu. Ya. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 2 Polewali. Baik, pertanyaan pertama, tolong diberikan satu-satu yang belajar yang paling efektif yang mungkin belum dicoba semua siswa. Oke, pertama itu kalau secara saya pribadi, saya itu melihat dulu konsep yang digunakan dalam sekolah. Contohnya, ketika kita pengen melakukan ujian nanti pas kelas 3, itu lebih mengutamakan, contohnya di IPA, lebih mengutamakan matematika, kemudian bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia, kemudian 2 mata pelajaran pilihan. Kalau saya sendiri memilih itu biologi dan kimia. Nah, bagaimana cara saya supaya belajar efektif saya itu bisa saya terapkan dalam proses belajar saya? Karena di sekolah kita di SMA 2 itu pulangnya jam 4 sore, makanya waktu itu sempit. Nah, makanya saya buatlah suatu jadwal sekolah yang mengutamakan 5 mata pelajaran tadi untuk saya terapkan. Kemudian waktu yang diluangkan yang masih mempunyai luang dari 5 mata pelajaran tadi, saya gunakanlah waktu itu untuk mempelajari yang lain. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan teknologi digital dalam proses pelajaran mengajar di saat ini? Oke, dalam proses belajar mengajar itu saat menggunakan teknologi sebenarnya itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu bisa merugikan dan bisa juga menguntungkan. Nah, di mana merugikan itu contohnya saat guru menjelaskan ada saja murid yang bermain game dan menggunakan sosial media dengan tidak teratur. Nah, itu dapat mengganggu pelajaran atau proses pembelajaran kita dalam kelas. Kemudian fungsi yang positifnya itu kita lebih luas mengenal dunia pendidikan. Kita bisa mencari apa yang diperlukan atau tugas-tugas dari guru kita bisa temukan di internet dengan cepat. Terima kasih Warsiman. Ya. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama kita wawancara itu guru informatika. Guru informatika kita adalah Asar. Oh, si Galang belum. Ambai. Ambai. Jadi Bu, Baik, jadi pertanyaan yang pertama begitu. Oh, yang Saya salah satu kasih Tolong. yang mungkin belum dibahas sama siswa. Kirain alat